Yo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dewa Kapalguna. Kali ini kita akan bahas mengenai beberapa saham perbankan atau ada juga beberapa saham finance ya. Jadi yang pertama yang ingin saya bahas adalah si BNI. Kenapa? Nah, teman-teman sudah baca belum berita yang sungguh menurut saya ini mengejutkan ya, karena beberapa bulan sebelumnya orang banyak berspekulasi mengatakan bahwa oh, empat bank Himbara ini dia memberikan atau menyalurkan kredit kepada koperasi Merah Putih itu menggunakan DPK gitu kan. Dan pihak ketiga artinya tabungan masyarakat itu digunakan itu. Ternyata pemerintah melalui Ibu Sri Mulyani sudah memberikan klarifikasi, yaitu pemerintah pusat melalui APBN memberikan likuiditas ke perbankan. Jadi ada 4 bank, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Melalui penempatan dana pemerintah, apakah koperasi mengambil likuiditas dari DPK? Enggak. Nah, jadi tidak mengambil likuiditas dari DPK. Itu teman-teman. Jadi pemerintah menaruh duit di bank dan bank menyalurkan. Mungkin dari kata-kata di sini adalah bahkan biaya penempatan dana ini relatif murah. Artinya mungkin pemerintah itu memberikan pinjaman kepada bank tapi dengan biaya yang lebih murah. Jadi ini menurut saya adalah suatu berita yang positif ya, menurut saya. Tapi kita lihat di market seperti apa. Next kita akan bahas teknikalnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa untuk Bank BNI ini adalah bank Himbara yang pertama sudah rilis laporan keuangan dan hasilnya teman-teman sudah tahu lah, jeblok. Ya, jeblok. Harga apa namanya? Kinerja keuangannya jeblok, tapi itu bukan hal yang terlalu buruk gitu, karena memang normal. Kondisi kita sekarang sedang mengalami kesulitan, tapi tentu akan ada pemulihan ketika suku bunga The Fed juga sudah mengalami penurunan yang signifikan dan dibandingkan dengan di suku bunga di Indonesia. Jadi itu adalah hal menarik. Dan bagaimana suku bunga The Fed itu akan diumumkan nanti di akhir bulan Juli ini. Jadi teman-teman harus bersiap, tapi kita harus mencari momentumnya dulu supaya nggak telat tiba-tiba dia gap up, otomatis kan kita nggak bisa menghasilkan profit dengan maksimal. Nah, teman-teman melihat untuk secara teknikal dia ini ada pola yang menarik ya untuk BNI secara jangka pendek. Dan ini adalah salah satu pola reversal. Nah, teman-teman cari aja sendiri artinya apa polanya ini. Kalau misalkan besok openingnya bagus ya, dia naik, maka momentum berlanjut ke area supply pertama teman-teman, di area 4460. Jadi kalau kita hitung dari harga saat ini lumayan lah. Kemudian ketika dia berhasil melalui 4780, maka momentum bisa berlanjut ke 5275. Nah, jadi ini adalah area supply berikutnya. Jadi ini adalah saat-saat yang menarik ya. Coba kita lihat, kita ubah sedikit teknikalnya. Karena teknikal itu sekali lagi adalah subjektif. Ketika dia keluar dari zona garis ini, maka dia potensi uptrend jangka menengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kemudian saham bank juga, Himbara. Nah, tebak sahamnya apa? Ini juga pasti ngekor. Pasti dia ikut juga. Jadi momentumnya juga sama, dari segi teknikalnya juga sama, chart yang potensi yang dibentuk. Kita melihat momentum yang menarik untuk ke area supply di sini teman-teman. Kalau itu berhasil dilalui, barulah next double, bukan ya, bisa double bottom, bisa cup with handle juga. Jadi potensialnya menarik. Dan di sini juga ada gap yang belum tertutup di 5 ribuan. Kalau ambil momentumnya berani gitu, menunggu rilis LK ataupun besok gitu misalkan, terserah teman-teman, sudah menghasilkan profit yang lumayan menarik lah untuk saham ini. Kemudian saham yang kemarin saya highlight ya, yang saya bahas juga terkait dengan sektor tambang yang sampai saat ini belum diketahui nih izinnya sudah diberikan atau belum. Biasanya di saham itu seperti itu teman-teman. Jadi dia nunggu akumulasi selesai, barulah saat-saatnya tiba-tiba saham naik, tiba-tiba besok atau nanti malam baru ada pengumuman bahwa saham ini, perusahaan ini mendapatkan contohnya ya izin ekspor gitu misalkan. Jadi berita positifnya itu biasanya keluar ketika saham sudah naik duluan. Nah, jadi kita mencoba untuk mencari rezeki di sini.
Jadi ini masih menarik ya, sektor tambang, emas, tembaga dan lain sebagainya. Tapi dia belum dapat izin ekspor dan memiliki persediaan yang besar. Sehingga kalau misalkan sudah diberikan izinnya dan dia jual produknya dia, maka nilai labanya dia akan melesat. Kemudian ini saham grup PP yang menurut saya dibandingkan yang lain untuk saat ini kondisinya cukup menarik. Karena dia membentuk suatu pola kelanjutan tren, ya, bullish flag. Ya, jadi nggak semua saham grup PP kita bisa lirik kayak kemarin ya, misalkan di beberapa bulan sebelumnya kita lirik Brand sama Petro, itu doang. Jadi yang lain nggak kita lirik. 5 bulan lalu kita lirik si BRPT, yang lainnya enggak kita lirik, nah kayak gitu. Nah sekarang ini salah satu saham yang menurut saya kepemilikannya masih lebih besar institusi dibandingkan retail, dan retail kayaknya sedikit banget. Jadi teknikalnya menarik. Kemudian mungkin ini akan saya gunakan untuk swing salah satu saham PP, teman-teman cari aja sendiri. Ini akan saya gunakan untuk swing untuk masuk ke area supply pertama. Jadi kalau area supply yang ini berhasil dilalui, maka area supply berikutnya ini. Dan dia juga punya anak perusahaan yang baru IPO yang terus naik tinggi ya. Nah jadi kalau misalkan kita lihat secara jangka panjang trennya, ini juga sebenarnya masih menarik. Karena kepemilikan retail sedikit teman-teman. Itu masalahnya. Bukan masalah ya, itu peluangnya. Kepemilikan retail sedikit sehingga yang membuat ini menjadi makin menarik. Apalagi mungkin tiba-tiba dia ada pengumuman mau stock split. Nah, bisa ambil momentumnya. Ya, seperti inilah potensi yang ingin saya berikan ke teman-teman. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Kemudian saya belum baca beritanya untuk saham nikel ini, apakah dia sudah menghasilkan CEO. Mungkin nanti akan saya riset lagi. Tadi saya belum sempat, cuman ini juga pernah saya bahas di beberapa hari sebelumnya. Dan tentu secara teknikal dia jangka pendeknya ini dia membentuk bullish juga flag, entah dia penan atau apa ya namanya. Dan ini menjadi tren jangka pendek yang cukup menarik untuk saham ini menuju ke area supply. Ya, ini area supply-nya. Nah, jadi menarik teman-teman, di area supply-nya dia di 3.900-an. Jadi kalau misalkan dari harga sekarang pun masih ada momentum sedikit-sedikit menghasilkan profit gitu loh. Dan trennya bagus, teknikalnya bagus jangka menengah. Kalau misalkan disertai dengan laba yang bagus, biasanya sih perusahaan ini laporan keuangannya agak lambat ya. Biasanya. Tapi kalau misalkan hasilnya bagus, agak cepat. Nah ini nih saya gambarkan nih buat teman-teman nih. Karena ada beberapa teman-teman yang memang udah beli dari bawah, kemudian ada yang beli di pertengahan tren. Jadi dia masih mencari alasan atau conviction ya untuk mempertahankan investasinya. Jadi kita harapkan kembali ke 8.000 entah dalam jangka menengah atau panjang. Kemudian ini saham yang sudah anjlok. Dan teman-teman tahu nggak, anak perusahaannya itu sudah rilis laporan keuangan. Grup Panin, nah tebak tuh Grup Panin apa nih? Dia udah rilis laporan keuangan anak perusahaannya dan induknya belum nih. Tapi kalau dilihat dari anak perusahaannya, perbankan di anak perusahaannya itu labanya besar atau meningkat gitu. Jadi otomatis ada kemungkinan bahwa laba perusahaan ini juga naik gitu. Nah, kita lihat secara teknikal, dia sebenarnya belum rebound, tapi kita nggak mungkin dong ketika dia sudah terkonfirmasi rebound baru kita lirik, kan nggak seperti itu. Jadi kita melihat potensi yang lebih dahulu saham ini bisa rebound. Jadi sebelum orang melihat konfirmasi rebound, mungkin kita lebih awal nih, karena dalam jangka pendek pun dia sudah keluar dari tren downtrend jangka pendeknya. Jadi kita masih melihat potensi yang bagus untuk perusahaan ini, sahamnya masuk kembali ke area resistan yang sebelumnya adalah support yang berhasil dijebol, dan ini kita sebut sebagai area supply yang pertama. Jadi kalau misalkan ada suatu berita positif besok atau apapun besok tiba-tiba sahamnya naik, ini menarik ya, karena peluangnya masih cukup besar. Kemudian kalau dia berhasil keluar dari 314, nah ini momentum bisa berlanjut ke 346. Jadi masih cukup jauh sekali untuk peluang, masih cukup besar sekali untuk peluang kita menghasilkan profit, karena saham ini kan sudah anjlok ya.
Jadi saham-saham yang anjlok seperti inilah yang menarik bagi saya gitu. Jadi kita akan lirik. Kemudian saham yang agak sedikit high risk tapi menarik untuk swing untuk mempersiapkan diri kita menanti keputusan The Fed, apakah dia menurunkan suku bunga atau enggak. Ini merupakan salah satu sektor properti dan saya agak lupa memberikan area supply-nya. Jadi mungkin besok di channel Insight atau di channel kita lah, intinya komunitas kita akan kita share di sana di mana sih titik supply-nya supaya kita tahu batas kita untuk FOMO di mana. Jadi menarik ya ini untuk swing karena secara teknikal pun kalau misalkan itu berhasil sesuai dengan rencana kita dan labanya juga bagus ya. Sebenarnya labanya kemungkinan akan turun dibandingkan dengan tahun lalu. Ini punyanya Thanos. Nah, tebak nih, propertinya Thanos. Labanya kemungkinan akan lebih rendah daripada tahun lalu. Sehingga, tapi kalau tahun lalu itu kan kenaikan labanya bukan kenaikan gara-gara penjualan yang real ya. Jadi saya juga belum terlalu baca berita gininya, laporan keuangannya, tapi dibandingkan dengan labanya pendapatannya jauh lebih kecil. Jadi menurut saya itu bukan real penjualan gitu. Nah, ada momentum yang bagus kalau misalkan dia breakout dari 192, momentumnya lumayan. Tapi kita nggak beli ketika dia udah naik ya. Kalau saya sih ngeliriknya kayak gini nih, posisinya udah ada potensial bisa kemungkinan naik seperti itu, barulah saya masuk gitu. Tapi tetap karena ini perusahaannya Thanos, jadi agak hati-hati aja, takutnya dia tiba-tiba dijebol support, maka ya mau nggak mau dia akan kena stop loss. Yang terakhir saham sektor minyak yang terus saya bahas selama beberapa minggu gitu ke belakang. Kenapa? Teman-teman lihat, harga minyak mentah meningkat karena Presiden Trump sudah menyepakati tarif untuk Eropa sebesar 15%, Jepang 15%. Artinya apa? Cari tahu sendiri. Ya, jadi ini masih menarik lah untuk sektor minyak, semuanya udah menarik. Kita udah Akra juga kita udah tradingkan hari ini ya, udah teman-teman saya yakin mudah-mudahan Akra bisa ke 1800. Mudah-mudahan. Terima kasih.